dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan, itu satu kali 24 jam yang suntikan aja, Dok. Jadi kita bisa lihat langsung gitu loh. Dengan yang suntikan, last 6 injeksi. Dari situ akan kelihatan, sudah mulai kempesan nih, misalnya kita nggak punya tools USG gitu ya. Tapi kebanyakan kalau yang hidronefrosis kita pakai furosemid nggak ngepek, Dok. Seperti itu, Dok. Oke, siap dokter. Lanjut ya Dok ke Dok Tupon nih, Dok Tupon juga takut ketinggalan. Nih, kalau Bun dan kreatinin sudah tinggi sekali, sudah muntah, apakah masih bisa dikasih aminafas, Dok? Gimana nih, Dok? Balik lagi, iri stage-nya ya, Dok. Kalau ini udah muntah-muntah gitu, takutnya Dok udah 4. Mau dikasih obat dewa juga mungkin nggak ketolong ya, Dok. Cuman ya mungkin bisa dicoba, tapi kalau udah muntah-muntah mungkin kita beresin dulu muntahnya ya, Dok. Karena kan aminafas ini juga diminum ya. Gitu, takutnya udah diminumin dimuntahin lagi sama dia. Mungkin kita harus beresin dulu itunya dulu ya, Dok ya. Semoga membantu, Dokter Tufan. Ya, makasih. Berarti Dok kita bisa mencocokkan air stage-nya dulu ya, Dok ya? Iya, saya takutnya udah tinggi banget nih sampai makan muntah, udah muntah-muntah kayak gitu, bunnya sama kreatinnya udah tinggi sekali. Takutnya sih itu. Tapi kalau misalnya bun kreatinin tingginya gara-gara FUS atau FLUTD, udah jelas nih pipisnya berdarah, terus ketahan gitu ya, distension. Aminafas bisa pakai. Tapi kalau misalnya bun kreatinin tinggi tapi pipisnya normal-normal aja, something wrong with the kidney. Beresin dulu. Oke, siap dokter. Semoga membantu ya Dokter Tupon. Semarang bagus, Dok. Alhamdulillah. Semarang mantap. Mantap. Dok, selanjutnya ada Dokter Nadira dari Depok. Maaf tanya lagi dok, apa kelebihan aminafas dari suplemen ginjal lain seperti misalnya ipakitin? Nih kesebut juga kan, tadi saya sebutnya I doang ya. Jadi begini, saya mungkin perlu jelaskan ke teman-teman, mereka bekerja dalam fungsi yang berbeda-beda. Ya, bayangin kalau ginjal itu sebuah pabrik. Ya, ginjal itu sebuah pabrik. Nah, pabrik itu menghasilkan asap. Ya kan? Pabrik itu juga menghasilkan limbah yang lain. Ya. Nah, taruhlah si asap ini adalah yang lain-lain itu ya, bisa ureum, bisa kreatinin, ya. Yang asapnya apa? Fosfat. Kalau ginjal sudah rusak, fosfatnya pun juga tinggi di dalam si pabrik, di dalam si ginjal itu. Nah, fungsinya si ipakitin adalah fosfat binder yang nyerap si asap. Ini saya cuman ini aja ya, cara mudahnya kita untuk mengingat. Nah, untuk protein kreatinin diikatnya sama si azodil. Aminafas gimana? Di mana kerjanya aminafas? Aminafas kerjanya dia itu di glomerulus ginjalnya. Jadi pada saat ginjal bekerja, dia kan perlu asam amino esensial untuk tetap bekerja tuh si glomerulusnya. Sedangkan pada saat sakit ginjal, kita kan proteinnya harus diturunin kan? Nggak boleh tinggi-tinggi kan proteinnya kan? Akhirnya asam aminonya juga semakin kurang kan? Ditambah lagi muntah-muntah pula gitu loh. Nah, dengan adanya suplemen tambahan aminafas, dia kerjanya di GFR itu, untuk mensupport si GFR itu. Seperti itu, Dokter Nadira. Semoga bisa menjawab. Jadi si I, si A, dan aminafas bisa kerja bareng-bareng, bisa kolaborasi. Ya dokter, terima kasih penjelasannya. Jadi bisa kerja bareng-bareng karena memang kandungannya berbeda ya dok ya? Ya, antara zamannya kolaborasi sekarang, kolaps ya. Bukan kolaps, kolaps. Jangan sampai kolaps dok ya. Sekarang ada lagi nih dok dari Dokter Liza dari Bali. Panjang nih dok. Dok, untuk treatment aminafas dan juga diet khusus untuk ginjal, apa bisa digabungkan selamanya? Mengingat untuk kasus ginjal kronis tidak bisa kembali normal, hanya bisa dicegah supaya ginjal tidak semakin buruk.
Kemudian untuk pengecekan ulang secara berkala sebaiknya tiap berapa bulan sekali. Jika diikuti dengan gangguan lain seperti gangguan hati, amin nafas bisa digabungkan dengan suplemen untuk hati, Dok. Terima kasih. Lengkap. Ini pertanyaan borongan. Oke. Diborong dari Bali. Dokter Liza, terima kasih. Kalau pertanyaan yang nomor 1, ya bisa memang benar, karena untuk kondisi kronis memang harus diberikan terus-menerus ya, dan ini bisa diberikan terus-menerus ya, karena isinya adalah asam amino esensial sebenarnya, ya. Kemudian untuk digabungkan dengan makanan diet khusus ginjal bisa digabungkan, tidak masalah ya. Kemudian untuk suplemen hati, barley yang tadi contoh kasus yang pertama, itu dia suplemennya banyak banget. Udah buat hati, buat ginjal, buat sendinya, buat jantungnya. Alhamdulillah, aduh saya nggak punya fotonya barley ya di slide ya. Dia nggak kelihatan tua, dia padahal 12 tahun, tapi penampakannya itu kayak anjing umur 6 tahun, 5 tahun. Masih indah kulitnya, masih bagus bulunya, seperti itu. So don't worry dok, bisa digabung. Kolaborasi lagi ya. Siap dok. Terima kasih dok Lisa dari Bali nih. Selanjutnya dok Eka, ada dokter Agung dari Balikpapan. Ketika terjadi fus, kateter tidak bisa masuk melalui uretra. Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Ya, kalau ini memang sering sekali terjadi dok, biasanya ada batunya di sana atau hanya sekedar lemak di sana ya. Jadi atau sekedar darah tadi, gumpalan darah gitu dok. Jadi memang kesulitan pemasangan kateter itu banyak penyebabnya dok. Nah, kalau saya biasanya, kalau misalnya sulit dengan kateter yang biasa kita pakai, dokter tahu IV kateter kan ya? Nah, IV kateter itu kan pendek ya. Nah, dan dia itu ada jarumnya, ya. Nah, jarumnya ini, si IV kateter ini kan kalau misalnya baru kan dia masih agak kaku kan, jarumnya dicabut, jangan dipakai si jarumnya itu, pakainya yang softnya, soft jarumnya, jarum softnya. Nah itu masukin, kemudian dokter coba dorong dengan cairan normal salin aja. Dengan biasanya cuma pendek doang segini nih. Nah ini tekanannya makin kenceng kan, jadi dengan itu mudah-mudahan bisa kedorong dok. Nah itu sedikit tips dari saya. Memang permukaannya jadi permukaan dari soft IV kateter itu kan agak kasar di atasnya itu ya. Tapi sejauh ini saya sering pakai itu untuk kasus-kasus yang memang sulit masuknya, gitu dok. Again, kalau bisa disedasi. Jadi jangan sampai ada perlawanan sphincter dari penisnya, seperti itu dok. Baik dok Eka, ternyata pertanyaan selanjutnya memang bagaimana penanganannya gitu dok, udah sekalian dijawab sama dok Eka nih. Oh oke. Ya. Lanjut nih dok, ada dok Elok. Malam dok Eka, dok saya pernah ada pasien kucing 7 tahun. Akhirnya didiagnosa PKD dok. Selama perawatan di kami pernah ada demam. Apakah boleh diinjeksi dengan anti demam, tolfenamik? Dan saran untuk kedepannya bagaimana dok? Terima kasih. Ya, kalau tolfenamic acid memang kan aman dipakai untuk yang kucing ya. Untuk kalau si antipiretik sih nggak masalah ya, tidak ada kontradiksi dengan kondisi PKD. Tetapi again, yang namanya obat-obatan kan ujung-ujungnya kerjanya di ginjal juga. Jadi kalau bisa diturunin hanya dengan semprot-semprot alkohol atau pakai cooling pad itu akan lebih baik kalau misalnya bisa. Kalau di kami penggunaan injeksi antipiretik itu kami gunakan ketika suhunya itu sekitar 40 dok. Jadi kalau misalnya masih 39,5, 39,8, kita masih hold dulu. Kita coba pakai semprot-semprot alkohol di ketiak, di inguinal, di leher, di pose seperti itu, dan pakai cooling pad. Nah,
Cooling pad kalau saya beli di Jepang waktu itu. Jadi dia itu kayak underpad tapi gel biru. Jadi itu bisa ditaruh di freezer. Jadi kalau misalnya kepanasan bisa pakai itu. Nah, di Indonesia belum ada yang jual, tapi teman-teman mungkin bisa ada yang jual di toko-toko alat kesehatan itu, jadi kayak dia jadi kayak gel juga. Jadi dia itu kayak apa ya? Aduh, saya nggak bawa lagi, nggak punya. Jadi dia itu kayak cuman sekotak handphone gini, lebih gede dikit. Dia isinya gel. Nah, itu bisa ditaruh di freezer. Jadi pada saat ada yang demam-demam, pasien kita bisa dikeluarin dari freezer untuk coolingkan demamnya. Itu sedikit tips dari saya. Ice pack ya dok ya, ice pack. Ice pack bisa, tapi kalau ice pack itu kan keras ya Dokter Zainal. Ada kok yang soft, yang bentuk softnya. Jadi kayak bantalan gitu, dalamnya isinya gel Dokter Zainal. Itu banyak juga di Indonesia yang jual. Saya waktu itu ketemu di Pasar Pramuka kok ada. Kalau yang di Jakarta Dokter Zainal di Tasik ya? Nggak ada. Iya, belum ada. Mungkin ada dok, cari Tokopedia lah. Aduh, ngomong brand lagi nih. Online. Ya, online shop lah. Banyak lah dok. Oke, siap. Ini sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua, atau ada yang kelewat nih dok? Dokter-dokter semua ada yang belum terjawab mungkin? Atau ada lagi yang mau nambahin pertanyaannya? Kita masih punya waktu kurang lebih 8 menit lagi dok. Ada lagi yang mau tanya, dokter-dokter sekalian? Di-share nomor Dokter Eka. Kenapa? Di-share nomornya Dokter Eka buat diskusi. Ada. Terima kasih Dokter Zainal. Nanti di-share-nya email ya dok ya. Saya juga aktif kok buka email. Dengan email malah kita jadi bisa sharing gambar dan segala macam dok. Malah lebih menyeluruh dok. Setiap saya selesai webinar, saya selalu sharing alamat email saya. Silakan mau sharing masalah manajemen, masalah apa yang terjadi malam ini, silakan dok. Saya welcome. Saya insya Allah pasti jawab dok. Ya. Terima kasih Dokter Eka. Sama-sama Dokter Zainal. Siap, nanti emailnya di-share ya dok kalau begitu. Masih ada lagi pertanyaannya dokter? Keren banget ya. Ilmunya, terima kasih dok Eka. Wah, luar biasa. Terima kasih. Malam-malam nih sebelum kita tidur dapat ilmu yang luar biasa dok. Kayaknya tidurnya mimpi apa ya kita kira-kira? Terima kasih TDV ya sudah mengakomodir. Ya. Masih ada lagi nggak untuk dokter-dokter yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kami tutup sesi pemateri dan tanya jawabnya. Dok Eka, saya infokan lagi. Nanti kan kita pilih satu penanya terbaik nih dok. Nanti dok Eka yang pilih ya dok. Bisa siap dari chat. Oke, terima kasih dokter. Oh ada satu lagi dok. Dari dokter Alian di Jakarta nih dok. Untuk kasus PKD dengan hasil leukositosis, antibiotik yang disarankan apa ya dok? Apa NSAID? Silakan dokter, pertanyaan terakhir. Untuk antibiotiknya, apakah di sana NSAID? Oke. Kalau antibiotik, kalau kami biasanya sih yang ringan aja dulu ya, pakai clavulanic acid ya, amoxicillin dan clavulanic acid. Kita mulai dari standar yang seperti itu dulu. Nanti dilihat lagi setelah kalau kami biasanya untuk mantau WBC itu per 3 hari malah. Jadi hari ini diberikan, 3 hari kemudian kita pantau apakah antibiotiknya bekerja dengan baik atau tidak. Jadi antibiotik yang tadi yang saya sebutkan, amoxicillin, clavulanic acid, kalau misalnya dia bisa, dengan itu berarti lanjut selama 7 hari. Tapi kalau bisa 7 hari, bisa 10 hari ya, tergantung. Kalau misalnya tidak ada perubahan atau malah makin naik, berarti antibiotiknya di switch. Gitu dok. Jadi kita ganti ke golongan yang lain yang lebih golongannya lebih tinggi seperti itu dok. Nah untuk NSAID kasus PKD nggak perlu NSAID sih dok, seperti itu. Oke, terima kasih dok Eka.